teori kontrolnya itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kita menganggap, saya akan baik sama orang tersebut, pasti orang tersebut akan baik sama saya, gitu. Tetapi pada kenyataannya ada kontrolnya itu tentu pasti akan berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi. Kemudian perilaku. Nah, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon, tapi teori kontrolnya tentu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ada tujuannya melakukan hal yang benar atau salah. Kemudian dalam hal model berpikir, dalam teori stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikirnya menang, saya harus menang. Padahal di sana ada stimulus, pastinya dalam hal kejuaraan atau apa belum tentu kita selalu menang, kan, seperti itu. Yaitu dalam teori oleh Stephen R. Covey. Nah, kita akan berbicara tentang disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih makna dari disiplin tersebut? Kalau dalam pikiran Bapak Ibu guru, kira-kira disiplin itu yang mana sih maksudnya disiplin? Itu maknanya. Oke, Pak Gun, disiplin tepat waktu, baik. Iya. Patuh dan taat. Iya, patuh dan taat. Oke, baik. Jadi makna dari disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri tentunya ya. Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihan dari hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Makna dari nilai kebajikan. Di sini ada maknanya, nilai-nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada juga berdasarkan William Glasser di sini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan tentunya. Dan Diane Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu berdasarkan motivasi atau nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang Bapak Ibu ingat nggak waktu dulu Bapak Ibu masuk atau sekolah SD, SMP, SMA, kira-kira motivasi apa yang ada pada benak Bapak Ibu untuk datang ke sekolah waktu dulu menjadi seorang siswa? Ya, mungkin dari bayangan di sana apa sih motivasinya? Mungkin dari sini bisa Bapak Ibu kira-kira. Ya, Bu Dayu? Biar pintar. Oke, apa lagi? Ilmu. Mau mendapatkan ilmu. Kalau tidak ke sekolah tidak punya. Ya, kalau datang misalkan ke sekolah apa lagi kira-kira? Cari teman. Oh, dipaksa orang tua, dan dipaksa karena belum tumbuh dalam dirinya ya, belum ada unsur intrinsiknya. Apa? Ya, ingin ketemu teman mungkin. Oke. Kemudian ada nggak yang merasa takut dihukum oleh guru? Mungkin ke sekolah itu saya datang lebih pagi, kan gitu tentunya. Apa sih motivasinya datang lebih pagi? Tentu tidak dihukum nanti kalau terlambat, kan gitu. Iya. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu dulu? Waktu dulu tentunya. Ya. Kalau nggak ada, berarti Bapak Ibu mantap. ingin mendapat pujian mungkin ya. Oh, saya datang lebih pagi. Wah, anak ini wah rajin. Nanti ini ya kasih contoh temennya, kasih pujian, penghargaan. Ya, menyiapkan diri lebih pagi mengikuti pembelajaran di kelas ya. Mungkin itu motivasi Bapak Ibu kalau datang
ke sekolah dulu ya. Kalau saya sendiri ya lebih dominannya takut. Ya saya waktu itu takut tentunya. Karena apa, harus datang lebih pagi dengan ini takut dihukum pastinya. Kalau dihukum sekali terlambat tentu akan terbenam dalam benak kita sampai sekarang. Oh dulu saya terlambat. Nah itulah anak-anak, ya kan? Seperti itu. Oke, itu ada 3 motivasi ya perilaku manusia saat ini, yaitu ada tentu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak memungkiri kalau ada sesuatu harus ada motivasi tentunya ya, penghargaan, kemudian menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Bisa diakui nggak itu? Ada nggak dalam diri manusia tentunya? Ya, pasti itu ada ya. Itu dalam hal motivasi manusia. Nah ini ada satu kasus. Misalnya, kasusnya adalah Anton kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Krisna, menanyakan pertanyaan, Anton menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Anton yang bicara tergagap dan terkejut. Nah, Pak Krisna pada saat itu membiarkan teman-teman Anton menertawakan dan Anton menjadi tergagap dan malu tentunya ya. Kemudian malahan minta Anton untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Krisna. Nah, itu gurunya Pak Krisna. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Anton di depan kelas memegang ujung hidungnya. Tentu pasti ada yang seperti istilahnya ada kasus seperti ini. Misalnya Bapak Ibu guru ini setuju dengan perilaku Pak Krisna terhadap Anton? Tidak. Coba Bu Ayu. Tidak setuju. Ya, mengapa Bu Ayu? Tidak semestinya Pak gurunya itu menghukum. Tidak setuju. Kenapa? Karena tidak semestinya Pak gurunya menghukum, karena Anton ya namanya. Ya. Anton tidak melakukan kesalahan menurut saya. Mungkin dia tidak termotivasi atau kurang berminat dengan pelajaran matematika. Gurunya kurang mengenal siswanya secara individu. Jadi dia lebih suka menggambar. Seharusnya gurunya lebih memberikan motivasi, bukan hukuman. Karena salah menjawab itu bukan pelanggaran. Kesalahan dalam menjawab soal itu bukan pelanggaran dan tidak semestinya dihukum, tetapi dimotivasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Tepuk tangan Bu Ayu. Ya, itu menurut Bu Ayu seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Ya, silakan Pak Karolus. Saya sependapat tidak setuju, cuma argumentasinya agak berbeda. Jadi tindakan seperti itu salah satu tidak mendidik, merusak mental anak-anak. Karena hukuman bukan jalan untuk keluar dari persoalan, tetapi malah masalah tambah masalah baru. Jadi masalah baru yang bisa timbul pada anak itu adalah satu, ya mentalnya menjadi down karena ditertawain, apalagi disorakin sama teman-teman. Jadi bagi saya saya tidak sepakat, tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karolus. Ya, tentu kita sebagai guru juga tentu tidak setuju ya. Jadi bisa melukai dan menimbulkan rasa trauma pada anak tersebut. Tindakan Pak Krisna atau terhadap Anton itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Kira-kira termasuk apa? Ya, hukuman. Karena hukuman itu bersifat apa tuh hukuman ya? Hukuman itu bersifat tentu tidak terencana, langsung pada saat itu, yang gitu ya. Atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan tentunya. Hukuman itu bersifat satu arah, hanya guru dengan murid kan, hanya guru memberikan, guru puas menghukum dia gitu istilahnya kan hukuman. Kemudian dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya, tanpa kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, tentu yang tadi ada fisiknya, kemudian ada bisa skis anak ya. Kemudian di mana murid menjadi tersakiti. Kemudian apa sih itu konsekuensi? Nah, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan siswanya atau muridnya. Jadi ini sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi itu dalam bentuk tentu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya untuk konsekuensi. Ya, di sini murid tetap dibuat pada konsekuensi ini murid tentu tetap dibuat tidak nyaman ya, tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi konsekuensi biasanya ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya lebih dari 3 kali dia terlambat, konsekuensinya apa? Ya itu termasuk konsekuensi. Kalau misalkan tentu yang tadi hukuman itu adalah secara tiba-tiba. Ini termasuk konsekuensi. Saya simpulkan di sini merupakan suatu perbuatan yang sudah terencana dan kesepakatan antara guru dengan murid. Peraturan dan konsekuensi yang diikuti ini tentu sudah diketahui oleh siswa sendiri. Nah, sekarang ada suatu kasus di sini saya tawarkan ke Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama, murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bungkus, yakin? Tergantung. Ya, termasuk hukuman karena memang ini tergantung dari ini ya. Karena murid push up ya, karena hukuman secara fisik, secara langsung seperti itu. Kemudian murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Itu termasuk ya konsekuensi. Wah, Bapak Ibu guru hebat ya. Kemudian yang ketiga, guru menggantikan buku tugas teman yang telah ia rusak. Termasuk apa? Ya, konsekuensinya. Kemudian murid lari dua kali putaran lapangan basket karena terlambat. Termasuk? Iya, itu termasuk hukuman juga. Yaitu ya bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi menurut Goshen itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu untuk restitusi. Kita nanti akan pelajari tentang restitusi di berikutnya. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, tentu kebutuhan untuk bertahan hidup, tentu pasti ya ada survival. Kemudian kita butuh juga kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Kita butuh kesenangan, begitu juga anak. Kemudian kebebasan dan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu kita mempunyai posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol restitusi? Yang pertama ada penghukum, sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Jadi
di mana 5 posisi kontrol guru dalam motivasi. Misalnya di sini, mohon maaf kecil-kecil, guru berbuat, misalnya guru pada saat berbuat menghukum. Dalam menghukum itu menghardik, misalnya penghukum sebagai penghukum menghardik, kemudian menghujat anak tersebut, menyakiti. Nah, jadi pembuat mungkin dari perilaku tersebut akan menimbulkan dampak yang positif pada anak. Misalnya dalam penghukum, selalu kita menghukum, kamu harus keliling lapangan 2 kali atau 3 kali. Nah, itu sebagai penghukum, itu akan membuat anak tersebut akan mengulangi kesalahan tersebut. Ya. Kemudian kalau misalnya kita sebagai pembuat merasa bersalah, aduh nak, kamu itu loh, kenapa sih terlambat lagi? Ya, bu guru nanti akan dimarah terus sama kepala sekolah. Nah, jadi anak akan membuat merasa bersalah dirinya, seperti itu. Nah, hal itu akan membuat anak itu, dampak dari murid tersebut merasa rendah diri. Aduh, saya akan menjadi penyebab bu guru dimarah oleh kepala sekolah itu akibat saya, seperti itu misalnya. Kalau sebagai teman, mungkin kita akan menegurnya dengan lemah lembut. Aduh nak, kenapa sih kamu terlambat? Loh, nah istilahnya bahasanya itu sangat lembut, ya. Dan itu hasilnya anak mungkin akan merasa malu seandainya anak tersebut, ya tergantung kondisi dari anak tersebut tentunya ya. Kalau sebagai pemantau itu tentu akan menghasilkan anak yang menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer itu misalnya apa sih? Kalau manajer itu menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang antara guru dengan siswa. Kamu besok tidak terlambat lagi ya. Besar tulisannya. Misalnya Ani perbuatanmu membuat ibu guru benar-benar merasa kecewa. Nah, itu dalam posisi kontrol apa? Apa merasa bersalah, penghukum atau manajer? Apa? Merasa bersalah, ya. Kemudian ada contoh tindakan, nilai-nilai apa yang kita yakini? Nina, apakah kamu apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu termasuk posisi kontrol apa ya? Ya, manajer. Kemudian tidak ada kapoknya kamu ambil posisi push up sekarang, itu termasuk ya penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Pak Guru ya, kalian keren sekali. Nah, itu termasuk, nah itu bahasanya seperti itu ya. Kemudian kamu tahu apa konsekuensi dan tindakan ini akan kamu datang terlambat gitu misalnya. Apa kamu tahu konsekuensinya? Itu termasuk ya pemantau. Jadi itu perbedaan antara pemantau posisi kontrolnya. Nah, keyakinan kelas yang akan terbentuk nanti, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan di kelas masing-masing. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentu sama nggak dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas tersebut? Ya, apa perbedaannya kira-kira? Dapat sanksi. Ya, Bu Mene? Kalau peraturan kan kalau tidak mengikuti dapat sanksi. Kalau keyakinan ya tidak perlu sanksi. Keyakinan tidak perlu sanksi. Oke, yang lain mungkin? Ya, Bu Dayu? Kalau peraturan itu kesannya lebih memaksa, lebih tidak menimbulkan motivasi dari anak. Kalau keyakinan itu cenderung dengan menggunakan kata yang lebih positif, bahwa tujuan itu dia yakin sesuatu itu penting. Jadi perlu keyakinan. Perlu keyakinan, ya. Jadi ada perbedaan. Kalau peraturan, bagaimana Bapak Ibu setuju nggak? Kalau keyakinan itu lebih meyakinkan diri anak tersebut. Kenapa harus kita sepakati dengan hal itu? Kalau peraturan itu lebih memaksa tentunya. Ya, suka tidak suka peraturan kelas itu sudah ada, kan gitu. Ya. Kalau keyakinan, bagaimana menumbuhkan keyakinan tersebut pada diri atau dalam diri ya, kesadaran anak tersebut meyakini misalnya kenapa kesehatan misalnya, kamu harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Apa keyakinannya di sana?
keyakinan anak tersebut kan harus menjadi dirinya sehat. Misalkan, oh tidak ribut gitu, tidak ribut, tidak berkata kasar. Nah, salah satunya keyakinannya apa yang ditimbulkan di sana? menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain, menghargai, berkata sopan. Mungkin itu termasuk keyakinan yang sudah dibuat atau dibentuk oleh guru dan siswa. Nah, ini jadi keyakinan tersebut merupakan keyakinan yang seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau siswa yang bisa tergerak dalam dirinya sendiri. Seperti itu untuk keyakinan. Jadi membuat siswa itu sadar akan peraturan, bukan peraturan, keyakinan kelas yang akan dibentuk untuk mencapai tujuan yang diraih pada kelas tersebut. Nah, salah satu contoh keyakinan, misalnya di sini ada keyakinan kelas 1. Kelas 1 contohnya setiap anggota kelas itu perlu belajar, kemudian perlu tenang, melakukan tugas yang bertanggung jawab, perlu saling menghargai. Kalau kelas 4 ini ada selalu bersikap positif. Sama seperti tadi saya di awal, kita membentuk suatu kesepakatan atau keyakinan apa yang kita lakukan agar kegiatan berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian ini di kelas 5, hormat. Misalnya hormat itu apa saja sih hormat? Oh, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Berarti nanti kalau ada orang bicara di depan, temannya di depan, dia mendengarkan dengan baik, seperti itu. Kemudian salah satunya diterima dan diterima oleh temannya. Jadi itu untuk keyakinan. Nah, dalam proses pembentukan keyakinan kelas ini diharapkan di masing-masing jenjang atau di masing-masing kelas, di awal suatu pembelajaran kita paling tidak membentuk keyakinan kelas tersebut untuk menerapkan budaya positif di kelas tersebut. Misalnya dalam bentuk prosedurnya curah pendapat di sini, curah pendapat dengan anggota di kelas tersebut. Jadi masing-masing anak akan membuat pada sticky note, mungkin dalam kertas yang ditempel, ya. Kemudian anak-anak akan membuat pada kertas ini, ya. Kertas ini anak-anak akan mencurahkan pendapatnya. Apa kira-kira anak-anak keyakinan kelas kita untuk mungkin 1 semester, apa 2 minggu atau 1 bulan kita laksanakan? Oh Bu, nah saya lihat banyak yang buang sampah, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian tidak ribut di kelas. Jadi itu anak-anak membuat dalam sticky note tersebut, kemudian menempelkan di papan tulis. Nanti semua anggota kelasnya akan menuliskan, termasuk guru juga. Nah, setelah itu guru akan meninjau apa saja yang ada yang akan dipakai di keyakinan kelas tersebut, menyimpulkan. Nah, setelah didapatkan kesimpulan akhir, misalnya ada tidak berkata kasar, tidak ribut, tidak membuli. Nah, itu disimpulkan menjadi suatu kalimat dengan berkata yang sopan. Nah, jadi keyakinan itu dalam bentuk kalimat pendek atau kata yang sangat pendek. Kalau peraturan itu kan panjang dan memaksa, gitu. Nah, setelah didapatkan di masing-masing anggota dan didapatkan kesimpulannya, maka dibuatlah sebuah dalam satu tulisan seperti mading, seperti itu, kemudian ditempelkan dan dipajang di kelas, akan selalu diingat oleh anak. Oh, 2 minggu ini harus bersih kelasnya. Nah, sehingga menimbulkan suatu perubahan. Kalau anak tersebut berubah, istilahnya dalam kesepakatan tersebut ada perubahan positif dalam sikapnya, berarti dilanjutkan dan ditambah dengan kesepakatan yang lainnya. Misalnya tidak ribut atau tidak membuli dulu atau tidak berkata kasar. Oh, didengar tiap hari, oh anak ini sudah mulai berkurang kata kasarnya. Nah, jadi itu dalam pembentukan kelasnya. Nah, ini yang sudah saya buatkan di kelas dalam awal pembelajaran. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini sudah saya lakukan. Anak-anak di sini membuat curah pendapat. Kemudian ini yang saya maksud tadi. Jadi membuat suatu pajangan sehingga diingat oleh anak, bertanggung jawab, disiplin. Nah, dari sekian ini mungkin cukup 10 atau 8 lah maksimal. Dari 8 ini berapa yang akan kita ambil dulu per minggunya, atau
seminggu dulu diterapkan. Kalau sudah bagus, berarti ditambah lagi dengan kesepakatan yang lainnya. Dengan salah satunya juga kesepakatan ini bila perlu dibubuhi tanda tangan anak-anak. Oke, jadi seperti itu tanda tangan anak-anak bahwa kita sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Jika kesepakatan itu dilanggar, apa konsekuensinya? Nah, ini anak-anak juga diajak untuk mencari apa konsekuensinya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti di masing-masing kelas di awal pembelajaran atau mungkin di bisa kita lakukan secara bersama. Oke. Dari keyakinan tersebut lagi satu yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog di mana yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi 3 tahapannya yaitu didasarkan atas prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama ada langkahnya, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian melakukan langkah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kita, kemudian kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, segitiga restitusi itu kita gunakan pada saat ada siswa yang mengalami suatu kasus. Misalnya seperti yang saya buat kemarin, ada kasus anak yang secara spontanitas anak tersebut mencoret anak si A. Saya ada anak namanya Merah itu sudah bekerja serius. Kemudian ada anak Jahil datang, kemudian langsung dicoret. Nah, entah itu kan melakukan sebuah kasus sehingga si Merah itu sendiri mengeluarkan kata-kata kasar dengan si Laksmana ini. Nah, Laksmana ini anaknya secara spontan untuk mencoret pekerjaannya si Merah. Nah, disinilah bagaimana kita menyelesaikan masalah anak ini dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama tentu menanyakan bagaimana membuat rasa bersalah anak tersebut. Kemudian yang ketiga di sini memvalidasi identitas. Yang kedua membuat anak tersebut menjadi lebih menanyakan suatu keyakinan kelasnya, menstabilkan identitas juga. Itu dalam hal penyelesaian masalah, sehingga anak tersebut tidak merasa kita memarahi, lagi kita sibuk, kita secara tiba-tiba marah, ini ibu guru lagi, dengan cara pendekatan secara individual. Seperti itu untuk maksud dari segitiga restitusi. Cukup sekian dari saya pemaparannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak, baik tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang ketiga, tentu tujuan yang bisa kita ambil di sini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang tumbuh pada dirinya sendiri, bukan secara ekstrinsik, artinya motivasi intrinsik. Nah, melalui penerapan restitusi juga guru dapat memberikan ruang kepada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi demikian pemaparan Tiang dengan budaya positif, semoga bisa kita laksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan generasi yang terdepan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Yang tutup dengan Prama Sakti. Om Santi Sakti Om. Baik anak-anak, hari ini guru akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tahu apa artinya kesepakatan dan keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan yang sudah kita buat?
dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan pada kertas ini yang kelompok sebelah kanan Bu Guru, silakan sebelah sini yang sudah selesai, silakan satu-satu. Tanggung jawab memilah